Shalom, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita masih bisa nikmati pada kesempatan kali ini. Dan pagi hari yang cerah ini, saya berharap dan saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, renungan kita pada kesempatan ini adalah sudah saatnya mencari Tuhan. Itu tema kita di pagi hari ini, Hosea 10 ayat 12. Anak-anak muda, sering sekali kita menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu kan. Mungkin itu kita kerjakan untuk diri kita sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Namun, untuk mencari Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Salah satu nabi di Perjanjian Lama ia berkata ribuan tahun lalu, yang mengungkapkan himbauan untuk tidak menunda-nunda waktu dalam mencari Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Hosea 10 ayat 12. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus cari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi? Ada apa? Yang pertama, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, Allah menetapkan waktu untuk apapun di bawah langit ini. Khotbah 3 ayat 1 berkata, Allah menetapkan waktu untuk segala pekerjaan. Jadi kita nggak boleh menunda-nunda waktu karena Tuhan menetapkan waktu. Kita nggak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Bahkan kalau kita melihat waktu kita kerja, kita tidak sadar waktu sudah berakhir. Kita sebentar lagi akan pulang bekerja. Jadi waktu itu sangat singkat sekali. Jadi Allah menetapkan waktu untuk segala sesuatu dan bukan manusia yang menetapkan, tapi Allah itu sendiri. Oleh karena waktu ini singkat, mari kita mempergunakannya dengan baik. Kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan di mana? Mencari Tuhan banyak caranya. Carilah Tuhan ketika kita baca firman. Carilah Tuhan di dalam pekerjaan. Carilah Tuhan di dalam setiap kita melayani. Carilah Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Disitulah kita bisa mencari Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah segala sesuatu dengan mata tertuju kepada Tuhan. Artinya semua yang kita kerjakan benar-benar harus melibatkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita cari sekarang? Ada apa? Kedua, karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Nah, siapa yang tahu usia manusia? Kita tidak bisa tebak usia kita saat ini. Saya pribadi tidak bisa menebak kapan usia saya akan berakhir dan kapan usia saya akan berlanjut. Yang penting firman Tuhan berkata, batas umur manusia 70 atau 80 tahun. 80 tahun itu sudah mendapat kasih karunia, anugerah dari Tuhan untuk bisa hidup. Hari-hari manusia itu singkat. Ayub 14 ayat 1. Hanya saat kita hiduplah kita mendapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Jadi hanya pada saat kita hidup, disitulah kita punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Kalau kita nggak hidup lagi, bagaimana caranya kita bisa mencari Tuhan? Tidak akan mungkin bisa. Artinya, jangan kita menunda-nunda waktu. Anak-anak muda sering sekali menunda-nunda waktu untuk mencari Tuhan. Ada sering orang berkata yang sering sekali saya dengar, nanti ketunggu saya tua dulu saya baru cari Tuhan. Itu adalah konsep yang salah. Baik muda, baik tua, apapun itu jenisnya, kita tidak boleh menunda-nunda waktu untuk mencari Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat. Saudara yang terkasih, dengan fenomena yang terjadi saat ini, kita sudah mengetahui banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali lampu-lampu yang senantiasa membuat kita harus bersiap-siap. Yesus akan datang kembali. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Yesus pasti datang. Tidak mungkin tidak akan datang. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu untuk mencari Dia. Kita pergunakan waktu untuk senantiasa menyenangkan Dia. Kita pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kebangkitan, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada penebusan, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, harus senantiasa menyenangkan Dia. Kenapa kita menyenangkan Dia? Karena
Dia sudah menebus kita dan kita sudah mempercayai sebagai Tuhan. Artinya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Seorang muda mungkin dia bekerja, orang tua juga mungkin bekerja, harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Lakukan dengan baik, lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita harus bermanfaat dalam hidup ini. Suka memberi, ya anak-anak muda, kita harus bekerja, kita harus bergiat ya mencari Tuhan. Kira-kira itu menjadi renungan kita pagi hari ini. Saya berharap dan saya percaya semuanya diberkati dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.